khair Ustadz Maulana. Baik Ustazah Oki, aku mau nanya lagi nih Ustazah Oki. Iya. Sebagai orang tua kan kita juga ya manusia biasa ya memiliki kekurangan. Tapi kita kadang suka malu nunjukin di depan anak gitu. Nah pertanyaannya adalah gimana nih sebagai orang tua mengatasi rasa ketidakpercayaan dirian dan rasa minder kita dalam mengurus anak. Silakan Ustazah Oki. Iya, setiap orang tua pasti menginginkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang solih. Tapi kita harus paham bahwa orang tua itu bukan manusia serba bisa, serba pandai, yang sempurna, bisa mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang kita mau. Oleh karena itu untuk para orang tua yang merasa minder, kok saya udah didik anak saya begini tapi kok dianya begitu, saya udah berusaha memberikan yang terbaik tapi kok susah banget kan kayak gitu ya. Kadang kita jadi nggak percaya diri, kadang kita jadi minder. Maka apa yang harus dilakukan? Pahamilah teman-teman sekalian, kita bukan orang yang sempurna. Rasulullah SAW ingatkan, kullu bani adam khata' wa khairul khata' at-tawwabun. Bahwa semua bani Adam, semua kita ini adalah orang-orang yang pasti buat salah, termasuk ketika kita didik anak-anak kita, pasti ada kesalahan-kesalahan, atau mungkin kita kurang sabar mungkin, karena kita lelah dalam pekerjaan, kemudian kita kurang sabar dalam mendidik, sehingga kita ngerasanya udah memberikan yang sempurna, tapi masih ada sebenarnya yang salah dalam pola pengasuhan kita. Jadi daripada kita terus-menerus minder atau nggak percaya diri, kenapa nggak kita rubah menjadi sesuatu yang positif, dengan cara kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, pertama yang harus dilakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang kurang adil yang kita lakukan pada anak, yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Kemudian yang kedua, kita introspeksi diri. Sebenarnya yang aku lakukan pada anakku ini, pola pengasuhan apa sih? Kita mengetahui ada beberapa pola asuh ya, ada pola asuh otoriter yang orang tuanya semua kata mama dan papa adalah yang paling benar. Kamu harus mengikuti kata mama dan papa. Pola asuh yang otoriter nggak terlalu baik juga karena membuat anak-anak jadi nggak kreatif dan sangat takut pada orang tuanya. Atau ada juga pola pendidikan orang tua, pola pengasuhan orang tua kepada anaknya yang sangat permisif, artinya yang serba boleh gitu, yang anak-anak sehingga nggak punya aturan. Jadi introspeksi orang tuanya, mungkin memang kesalahan saya sih di tempat-tempat tertentu sehingga anak saya begitu. Jadi daripada kita minder dan nggak percaya diri dan kemudian putus asa, banyak loh orang tua frustasi dan putus asa ngelihat, anak saya kenapa bandel banget begitu, lebih baik introspeksi diri dan berpikir bagaimana caranya untuk mendidik anak itu lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah setelah introspeksi adalah terus orang tua punya kewajiban untuk mencari ilmu pengasuhan sepanjang hayat kita, seumur hidup kita. Karena beda kan mengasuh anak balita dengan anak remaja kan permasalahannya beda-beda. Nanti anak itu berkeluarga berbeda-beda. Jadi belajar terus dan jangan berhenti untuk menasihati. Kegagalan orang tua kalau dia putus asa dan berhenti menasihati. Sebagaimana batu ditetesi air, maka lama-lama batu itu akan bolong juga. Begitu juga hati anak. Jangan orang tuanya putus asa, terserah mau ngapain, berarti kan sudah tidak peduli. Ada satu kisah teman-teman sekalian yang ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Ada orang tua yang punya anak 35 tahun, sholat nak, sholat nak, sholat nak, sholat tak, enggak pernah sholat. Tiba-tiba anak laki-laki ini nikah sama seorang perempuan, baru seminggu ibunya udah lihat, wah ternyata anak saya udah sholat, hebat banget ya menantu saya, udah buat anak saya bisa sholat 35 tahun loh, saya suruh anak saya sholat, enggak pernah mau sholat. Akhirnya ibunya mengatakan pada menantu perempuannya, wahai menantu perempuan, makasih ya udah buat anak saya berhasil sholat loh, kamu hebat sekali. Saya 35 tahun nasihatin anak saya nggak pernah mau sholat. Kata menantu perempuannya, justru yang hebat itu ibu. Karena ibu selama 35 tahun nggak pernah berhenti dan nggak pernah putus asa menanamkan asas, menanamkan fondasi untuk terus membuat anak itu bisa sholat. Jadi sebenarnya yang berjasa ibunya. Jadi wahai para ibu, jangan frustasi, jangan minder, jangan nggak percaya diri, tetap terus, nggak ada orang tua yang gagal, kita akan terus menjadi orang tua yang belajar dan terus menjadi orang tua yang menasihati dan jangan lupa doa. Karena Rasulullah SAW ingatkan ada 3 doa mustajab. Doa orang tua pada anaknya, doa musafir, dan orang yang dizolimi. Jadi terus doakan anak-anak kita bersama-sama, bersama partner kita, bersama suami kita untuk menjadikan Anda itu jundullah, pejuang-pejuang agama Allah insya Allah. Dengan kesabaran, doa, ikhtiar, tawakal ala Allah. Masya Allah, amin. Semoga anak